Perkenalkan, nama saya Tresia Rosyani. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menerangkan apa sih yang dimaksud dari teks biografi. Apa sih yang dimaksud dengan teks biografi? Biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seorang tokoh. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seorang tokoh. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Apa sih isi sebuah teks biografi? Identitas tokoh dalam teks biografi mencakup nama, tempat, tanggal lahir, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, serta riwayat organisasi yang diikuti. Sementara uraian peristiwa berisi usaha tokoh dalam mengharumkan nama bangsa, mengembangkan karir, dan memperjuangkan hidupnya. Apa sih perbedaan dari biografi panjang dan biografi pendek? Teks biografi terbagi menjadi dua jenis, yaitu biografi singkat dan pendek. Biografi panjang membuat informasi terkait seorang tokoh dengan rinci dan lengkap, sedangkan biografi singkat merupakan tulisan yang mengulas kenyataan hidup seorang tokoh dan fungsinya pada lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat teks biografi. Tujuan teks biografi adalah untuk menceritakan kehidupan seseorang, tokoh terkenal maupun sejarah. Mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai inspirasi dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Sedangkan manfaat dari teks biografi, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari membaca biografi. Di antaranya seperti lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya, dan dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Motivasi diri sendiri untuk bisa menjadi sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh, menjadikan inspirasi dalam bekerja keras dan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Unsur teks biografi. Teks biografi memiliki unsur-unsur yang merujuk pada komponen-komponen yang membentuk struktur dan karakteristik dari sebuah tulisan biografi. Unsur-unsur yang ada pada teks biografi adalah sebagai berikut: cerita latar belakang keluarga tokoh, cerita latar belakang pendidikan tokoh, masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapi masalah tersebut, keistimewaan tokoh, keteladanan tokoh, dan lain sebagainya. Adapun kaidah kebahasaan teks biografi ditulis dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaannya. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang disampaikan sebelumnya. Kata ganti petunjuk ditandai dengan ini dan itu. Menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Menggunakan penanda waktu berikut nomina seperti nantinya dan kelak. Struktur dari teks biografi. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan yang terakhir yaitu orientasi. Berikut masing-masing penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Yang ketiga adalah reorientasi. Terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Adapun contoh dari teks biografi yaitu biografi singkat Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Muhammad Hatta menggalakkan konsep ekonomi yang bertopang pada semangat gotong royong masyarakat. Koperasi menjadi pilar ekonomi di tingkat paling kecil, seperti desa. Desa yang berdaya, baik dari segi ekonomi dan pangan, akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Berikut penjelasan saya mengenai teks biografi. Sekian dan terima kasih.